kita langsung mulai aja. Pertama, di sini ada soal yang pertama yaitu penyajian data berkelompok. Nah, berikut ini adalah data nilai ujian akuntansi dasar 1 mahasiswa Universitas Sonikmaster. Nah, di sini dikasih data-datanya. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk pertama membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, kelas pertamanya itu udah ditentuin yaitu 33 sampai 42. Yang kedua, membuat histogram dan juga poligon dan menjelaskan artinya. Dan yang terakhir, membuat grafik OGIF beserta artinya. Nah, di sini datanya udah aku pindahin di Excel biar kalian lebih mudah melihatnya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah cari dulu jumlah kelasnya. Nah, cara nyarinya itu kita pakai rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini apa? N ini tuh jumlah datanya. Jadi kita hitung dulu nih, ada berapa data di sini. Kalian bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus 1, 2, 3, 4, 5. 9 dikali 5 berarti di sini ada 45 data. Nah, baru kita masukin ke rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 45. Kita hitung, berarti 1 ditambah 3,3 dikali log 45. Hasilnya nanti ketemu 6,46. Di sini kalian buletin aja, berarti jadinya 6. Kalau udah ketemu jumlah kelasnya, kita cari panjang interval kelasnya. Gimana cara nyarinya? Yaitu data tertinggi Xmax dikurang dengan data terendah atau Xmin, dibagi dengan jumlah kelasnya. Dari data ini, data tertingginya itu kita bisa cari. Kalian manual, ini kalian harus ngeliatin dulu satu-satu ya, yang mana yang paling tinggi. Kalau pakai rumus Excel bisa langsung kelihatan di sini paling tingginya yaitu 91 dan yang terendahnya datanya 33 nih, yang ini. Data tertingginya 91. Nah, kalau udah baru kita bisa isi tabel distribusi frekuensinya. Tadi kan dibilang, tadi kita udah hitung nih jumlah kelasnya itu 6. Berarti nanti pas kita bikin kolom, kelasnya ini ada 6. Ini kan baru satu kelas. Berarti ke bawahnya nanti ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, karena tadi udah ditentuin kelasnya 33 sampai 42. Nah, terus panjang interval kelasnya sebenarnya bisa kita hitung manual, kayak misalkan 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, atau itu 10 kan. Bisa juga pakai rumus ini. Kalau pakai rumus, kita masukin yang Xmax-nya itu 91 dikurang sama Xmin-nya 33 dibagi sama panjang kelasnya. Nah, ini kalau kita buletin juga hasilnya sama aja 10. Jadi kalau mau hitung manual bisa, terus kalau pakai rumus juga bisa. Tinggal kita isi, berarti di sini 43 sampai 52. Terus selanjutnya 43, 52, 53 sampai 62. Kita isi lagi, berarti di sini 63 sampai 72. Terus 73 kelas kelimanya sampai 82. Terus selanjutnya 83 sampai 92. Jadi kalau kalian mau hitung manual itu, kalian harus hitung juga nih dari angka awalnya. Jadi kayak 33. 34, 33 itu 1, terus 34, 2, 35, 3, dan seterusnya. Nah, itu nanti hasilnya
panjang intervalnya itu 10. Atau bisa juga nih dari sini, dari yang batas kelas bawahnya, kalian tambahin 10, nanti dia itu jadi batas kelas bawah di kelas selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita cari subkelasnya. Kalau untuk subkelas berarti batas bawah kelasnya ini kalian kurangin sama 0,5 dan batas atas kelasnya kalian tambah sama 0,5. Jadi di sini 33 dikurang 0,5 berarti kan 32,5. Sampai 42 ditambah 0,5 berarti 42,5. Ini juga sama, yang bawahnya berarti 42,5 sampai 52,5. Nah, ini ke bawahnya itu semuanya sama. Kalau yang batas bawah dikurang sama 0,5, yang atas ditambah sama 0,5. Nah, kurang lebih nanti kayak gini, teman-teman. Oke, lanjut ke frekuensinya. Sini, kalau untuk frekuensi, kalian harus cari satu-satu di datanya. Makanya di sini kan di soalnya dicoret-coret ya sama orangnya. Nah, jadi tuh kita cari yang misalkan di kelas 33 sampai 42 ada berapa data nih. Di sini kebetulan udah aku tanda-tandain. Kalau untuk kelas yang pertama yaitu 33 sampai 42, di sini cuma ada satu frekuensi, cuma ada satu data doang. Ini kita isi satu. Terus untuk yang kelas kedua 43 sampai 52 berarti semua data yang mulai dari 43 sampai 52 itu kalian masukin. Di sini itu nih yang 44 sama yang 52. Jadi 52-nya itu termasuk. Nah, di sini ada dua data. Oke, next. Untuk kelas yang ketiga 53 sampai 62 kalian berarti masukin yang dari 53 termasuk 53-nya dan juga yang 62-nya. Jadi 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Nah, itu kalian masukin semuanya. Di sini yang termasuk kelas tersebut itu aku kasih tanda warna nih, yang warna oranye ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Terus kelas selanjutnya juga sama, kalian hitung lagi, kalian cari mana nih data yang termasuk di antara 63 sampai 72. Gitu. Nah, di sini yang warna biru. Aku tandain warna biru nih. 63, 67, 65, 72, 68, 70, 68, 66 dan seterusnya. Ini kurang lebih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 13 data. Selanjutnya kelas kelima itu aku kasih tanda warna kuning 73 sampai 82. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya di soalnya, kalau misalkan kalian penasaran kalian tandain aja gitu sendiri. Sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ada 18 data. Dan sisanya itu di kelas terakhir 83 sampai 92 di sini ada 6 data. Nah, kalau udah kita totalin semua frekuensinya. Jumlahnya ada 45 data. Sekarang kita mau cari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau frekuensi kumulatif kurang dari ini, pertama kita isinya itu pakai si angka 1 yang dari frekuensi yang paling rendahnya. Terus, ini kita jumlahin, satu ini kita jumlahin sama 2. Nih. Terus
3 kita tambah sama 5, terus yang 8 kita tambah sama 13. 21 ditambah sama 18, dan yang terakhir 39 ditambah sama 6. Nah, kalau udah, teman-teman bisa lihat nih kalau frekuensi kumulatif kurang dari, dia itu akhirnya nanti akan sama dengan jumlah si frekuensinya nih. Ini aku tandain. Nah, dia itu harusnya sama. Kalau sama sih ya benar harusnya. Nah, terus kalau misalkan frekuensi kumulatif lebih dari, berarti teman-teman ambil angkanya dari yang bawah nih. Di situ teman-teman kurangin sama yang ini dulu. Nah, terus di bawahnya baru teman-teman 45-nya dikurang sama 1 frekuensinya dari yang atas. Terus untuk selanjutnya berarti 44 dikurang sama 2. Di situ 42 dikurang sama 5. Selanjutnya 37 dikurang berarti sama 13. Yang terakhir 24 dikurang sama 18. Nah, di sini frekuensinya itu sama nih. Yang kumulatif lebih dari sama kayak yang frekuensi akhirnya. Gitu ya, teman-teman. Sampai sini paham? Kalau ada yang kurang ngerti, tanya aja ya. Oke, kita lanjut. Di sini diminta membuat histogram dan poligon beserta artinya, dan juga grafik OGIF. Nah, karena aku pakai Excel, jadi ini udah nge-link semuanya. Nah, kurang lebih itu untuk histogram dan poligon bentuknya kayak gini, teman-teman. Jadi, dia itu diagram batang sama diagram garis. Nah, untuk histogram dan poligon ini, teman-teman ambil datanya dari yang subkelas. Untuk yang di bawahnya, ini tuh subkelasnya sama frekuensinya. Jadi, untuk histogram dan poligon diambil dari subkelas sama frekuensi. Nah, kalau misalkan kalian tulis manual nih, ini kan udah bentuk grafiknya itu udah grafik batang dan dia itu harus rapet kan. Jadi teman-teman tuh nggak perlu nulis kayak 32,5 sampai 42,5 terus teman-teman tulis lagi di sini 42,5 sampai 52,5. Jadi teman-teman tulis sekali aja kayak misalkan di titik ini 32,5. Nah, di sini langsung 42,5. Di sini 52,5. Di sini 62,5 berarti di sini 72,5 terus 82,5 dan 92,5. Kayak gitu aja teman-teman. Nah, terus untuk grafik OGIF-nya ini diambil dari data frekuensi kumulatif yang kurang dari sama yang lebih dari sama subkelasnya. Jadi kalau misalkan frekuensi kumulatif kurang dari di sini yang warna biru ya teman-teman. Nah, ini itu mulainya dari tepi atas. Jadi si satu nih frekuensi kumulatif kurang dari ini yang satu ini mulainya dari subkelas yang 42,5 dari tepi atasnya. Jadi kalau kalian gambar sendiri nanti kalian mulai dari 42,5. Nah, terus nanti untuk yang 3 berarti itu letaknya di 52,5 di sebelah sini. Nah, terus selanjutnya yang 8 juga letaknya di 62,5. Jadi sekitar sini. Dan seterusnya ya teman-teman kalau misalkan FK kurang dari. Nah, kalau yang frekuensi kumulatif lebih dari itu pakainya tepi bawah. Jadi nih misalkan 45 ini, dia itu letaknya pertama kalian taruh di yang 32,5.
Jadi dia itu 45 di 32,5, nanti 44-nya di 42,5, terus yang 42-nya berarti di 52,5, dan seterusnya ya teman-teman. Oke, nah kalau untuk grafik OGIF ini juga sama, karena ini rapet-rapet gitu, kalian sebenarnya bikinnya tuh nggak perlu 2 kali kayak gini, 42,5, cukup sekali aja gitu. Oke, sampai sini paham teman-teman? Paham, Ci. Oke, sekarang kita mau menjelaskan artinya. Di sini ada arti dari histogram dan poligon dan juga grafik OGIF-nya. Nah, untuk artinya yang histogram berarti di sini nilai ujiannya itu kita lihat yang mana yang paling tinggi. Di sini titik tertingginya itu ada di nih. Oh, teman-teman lihat titik tertingginya ini ada di 18. Frekuensi yang paling tingginya itu 18. Di subkelas 72,5 sampai 82,5. Dan yang terendahnya itu ada di frekuensi 1. Subkelasnya 32,5 sampai 42,5. Berarti kita tulis aja berarti nilai ujian tinggi terdapat di range 72,5 sampai 82,5, yaitu sebesar 18, dan yang terendahnya berada di range 32,5 sampai 42,5, yaitu sebesar 1. Nah, ini untuk yang histogram dan poligon. Terus selanjutnya, untuk yang OGIF, berarti ini kita cuma lihat doang grafiknya itu naik atau turun. Di sini teman-teman perhatiin ya, kalau yang biru ini yang frekuensi kumulatif kurang dari, dia kan dari 1, 3, 8, 21, 39, 45. Ini berarti kan dia bergeraknya itu naik ke atas. Jadinya nanti kita tulis di sini FK kurang dari frekuensi kumulatif, maksudnya tepi atas bergerak naik, sedangkan untuk FK lebihnya atau frekuensi kumulatif lebih dari, dia itu geraknya nih awalnya dari 45 terus ke 44, 42, 37, 24, 6. Berarti dia kan makin lama menurun. Berarti frekuensi kumulatif lebih darinya dia itu bergerak menurun. Nah, dia ini kan pakai tepi bawah. Teman-teman tulis aja tuh tepi bawah bergerak turun. Nah, kurang lebih arti dari masing-masing grafiknya kayak gini. Nah, cuman ada beberapa dosen yang minta juga arti dari frekuensi ini. Jadi misalkan nih, kalau arti yang F, kesimpulan yang F, misalnya nih di sini 1, berarti itu menandakan kalau ada satu mahasiswa doang yang nilai ujian AD1-nya itu antara 32,5 sampai 42,5. Jadi cuman kayak kalian ketik aja, kalian tulis ada satu mahasiswa dengan nilai ujian AD1-nya itu antara 32,5 sampai 42,5. Ini kalian bikin terus nih sampai frekuensi yang 6. Jadi yang kedua tuh ada 2 mahasiswa nilai ujian AD1
sampai 52,5 dan seterusnya sampai ke bawah. Terus kalau untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari gimana? Nah, kalau yang kurang dari berarti ada satu mahasiswa yang nilai ujian AD-nya itu dia nilainya kurang dari kita pakai yang tepi atas. Kalau frekuensi kumulatif kurang dari, pakainya yang tepi atas. Berarti nanti ada satu mahasiswa nilai ujian AD1 kurang dari 42,5 gitu. Ini kalau yang frekuensi kumulatif kurang dari, berarti dia kurang dari dan kita pakainya yang tepi atas. Yang keduanya juga sama, berarti ada 3 mahasiswa nilai ujian AD1. Berarti yang ini tepi atasnya itu 52,5. Dan seterusnya dilanjutin aja sampai bawah, sampai yang 45. Kalau yang lebih dari, ini hampir mirip sama yang kurang dari, cuman bedanya dia pakai yang tepi bawah. Kalau yang lebih dari itu pakainya yang tepi bawah. Berarti di sini ada 45 mahasiswa nilai ujian AD1 lebih dari, di bawahnya berarti kan 32,5 nih. Terus sama yang bawahnya juga ada 44 mahasiswa nilai ujian AD1 lebih dari 42,5. Nah, ini tuh tergantung dosen kalian mintanya yang kayak gimana, atau misalkan ada lagi yang lainnya ya kalian ikutin aja ya sesuai dengan ketentuan dosen masing-masing. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyain dulu? Ci, ya. Itu tadi kenapa Ci kita pas buat kesimpulan kita harus pakai subkelas bukan pakai kelas gitu Ci? Oke, sebenarnya ini tuh waktu dulu, jadi ini diminta dari ketentuan dosen aku sih, jadi dia mintanya untuk pakai range-nya itu yang subkelasnya. Karena kan kalau yang kelas nih, misalkan bisa jadi tuh datanya gimana ya, kurang, bisa jadi datanya tuh nggak include di kelas ini, soalnya kan subkelas itu range-nya lebih luas kan, ya kurang lebih sih kayak gitu. Ya. Oh oke Ci, thank you Ci. Ci mau tanya Ci. Ya. Kalau misalnya untuk yang di histogram polygon sama ogive itu harus pakai subkelas ya, nggak boleh pakai yang kelas. Iya, kalau selama aku belajar sih pakainya subkelas gitu. Cuman kalau misalkan dosen kalian mintanya nanti pakai kelas aja ya juga nggak apa-apa. Yang penting angkanya itu benar, kalian masukinnya di kelas 33 sampai 42 frekuensinya ada berapa? Ada 1 kayak gitu. Oke, makasih Ci. Oke.